Oke, welcome back to my channel. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang latihan soal fluida dinamis. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas 4 soal ya. Nah, namun dari keseluruhan ada 8 soal. Jadi akan saya bagi menjadi 2 bagian. Nah, bagian pertama kita akan membahas soal yang pertama. Seperti yang telah terlihat di sini, ada gambar ya, ada gambar pipa dari A menuju B dan C ya, bercabang ya. Kemudian B dan C itu bercabang lagi menjadi 2, yaitu cabangnya D dan E. Nah, sekarang makin ke kanan ukuran pipa makin kecil ya, jelas ya, terlihat ya. Kemudian dengan adanya suatu alasan tertentu ya, pipa D itu disumbat. Jadi kalau disumbat, aliran air di situ gimana? Aliran airnya berhenti ya. Nah, ini saya tulis. Ini berhenti di sini ya. Nah, ini disumbat. Di sini disumbat. Kalau nanti aliran air akan dari B menuju E ya. Yang ini gimana? Yang C. Yang C gimana? Ya tetap jalan ya. Oke, sekarang udah nih ya. Oke. Layarnya saya perbesar dulu. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat lagi di sini sudah ada kelajuan airnya ya. Ini 5 meter per sekon pada pipa A. Jadi ngalirnya gini arahnya. Oke. Nah, berdasarkan pernyataan berikut, manakah yang paling tepat ya? Oke, yang pertama kita lihat yang A, debit di E ini setengah kali dari di G ya. Mana G ini? Apakah benar setengah kali? Oke. Kita lihat, anggaplah di sini debit yang masuk ini adalah 2 ya, 2 liter per sekon gitu. Nah, karena ini dianggap sama ukurannya ya, berarti ini sama ukurannya, luas penampangnya, A-nya sama ya. Maka akan mendapat bagian yang sama. Kalau di sini 2, maka ini dapat 1, yang di C juga dapat 1. Nah, sekarang ketika ini disumbat, 1 tadi ini pindah ke sini, ini 1 ya. Nah, kalau ini gimana? Satunya ini gimana? Terbagi 2 lagi di sini. Jadi setengah, ini jadi setengah. Apa yang setengah ini tadi? Debitnya, simbolnya Q. Q ini adalah debit ya. Oke. Nah, kita lihat di sini pernyataannya setengah kali dari G ya. Tidak, malahan di sini 2 kali dari G ya. Yang E nih, berarti ini salah ya pernyataan ini. Kemudian yang B, debit di E sama dengan debit di G, tidak sama. Yang ini 1, kemudian ini setengah. Kemudian yang di C, debit di E sama dengan debit di C, sama enggak? Ini 1, kemudian yang C juga 1 ya, yang mengalir sini 1, berarti benar. Nah, jawaban yang tepat ini ya. Oke, C jawabannya ya. Nah, gimana sih formulasinya? Ini formulasinya ya. Debit di A ini akan mengalir di 2 cabang nih ya, cabang B dan cabang C. Maka ini boleh kita tuliskan QB kita tambah dengan QC. Nah, di dalam debit sendiri itu ada apa? Ada luas penampang kita kalikan dengan kecepatan. Kayak gini ya persamaannya. Oke, kita lanjutkan ke soal kedua. Nah, soal kedua, di sini ada tabung yang berisi air ya. Nah, kedalamannya di sini 80 cm. Nah, ini langsung saja kita ubah nilainya. Kita ubah ke meter ya satuannya. Berarti ini jawabannya berapa nih? Ya, jawabannya 0,8 meter ya. Oke. Nah, sekarang di sini pipa yang digunakan mempunyai ukuran yang sama sebesar 12 cm persegi. Nah, sekarang luas penampang ini persamaannya apa sih? Tandanya atau simbolnya? Luas penampang itu simbolnya A ya. Nah, tadi A di tempat D itu sama dengan luas penampang di titik A, sama juga dengan luas penampang di titik B ya, selang B.
Nah, kemudian di sini 12. Nah, karena ini sentimeter, kita ubah dulu ke meter. Ini dipangkatkan min 4 meter persegi. Ini dikonversikan, udah diubah ya, 12 nih. Nah, sekarang kelajuan di pipa A ini sudah ada kelajuannya ya. Kelajuannya itu 3 di sini ya. Oke, 3 meter per second. Nah, hitunglah volume yang mengalir tiap detik. Volume yang mengalir tiap detik itu debit, simbolnya Q. Volume yang mengalir tiap waktu atau tiap detik, ini debit. Boleh juga ada persamaan yang lain tadi, yaitu luas penampang kita kali dengan kecepatan, boleh juga ya, boleh. Nah, sekarang kita mau cari volume, kita mau cari debit yang mengalir di sini, yang di titik B. Jadi gimana? Tadi kan kita udah dapat dia pertama di sini ya, keluar airnya dari sini. Berarti yang pertama keluar itu yang masuk ibaratnya ya. Nah, itu yang masuk, yang D. Kemudian yang keluar di sini, di cabangnya ada berapa cabang yang keluar? Di A ditambah dengan di B ya. Oke. Ini kan mulai dari D dulu, kemudian nanti bercabang kayak gitu. Cabang ini dijumlahkan, cabangnya mengalir pada A dan B ya. Nah, sekarang kita lihat di D ini kita perlu apa tadi? Ingat, kan tadi ada luas penampang, kita kalikan kecepatan. Luas penampang simbolnya A. Ini A milik siapa? A milik D. Kita kalikan dengan kecepatan milik D, sama dengan yang QA. QA ini debit di A. Debit di A berarti luas penampang pada titik A kita kalikan dengan kecepatan di A, tambahkan debit B. Nah, debit B nggak perlu kita ubah karena di B yang mau kita cari ini ya, volume yang mengalir. Ini yang di B ini yang mau kita cari debitnya. Nah, masukin nilai A-nya udah ada enggak? Udah ada, sama 12 kali 10 pangkat min 4 ya. Kita kalikan dengan kecepatan di D. Sudah ada enggak kecepatan di D? Belum ada, Pak. Nah, kalau belum ada, maka kita cari. Gimana carinya? Ini kan ada air. Kemudian anggap di sini kita bocorkan, maka berlaku apa di sini persamaannya pada tangki yang bocor? Kemarin kita sudah bahasnya. Ya, tepat sekali, berlaku berlaku persamaan Torricelli ya. Teorema Torricelli. Gimana sih teorema itu? Torricelli P sama dengan 2GH ya. Nah, masukin nilainya. Di akar 2 kali G-nya anggap 10. H-nya tadi berapa? Ini ya, kedalamannya 0,8. Nah, sekarang 10 kalikan 0,8 dapat 8, kalikan 2 dapat 16. Akar 16 berapa? 4 ya, meter per second. Nah, sekarang kita masukin. Sekarang kita udah dapat ini nilai yang D-nya tadi ya. Di sini yang keluar muncrat di sini ya. Berarti ini D-nya 4. Kemudian luas penampang A sama juga 12 ya. Ini kan luas penampangnya di soal itu sama. Silakan kamu baca lagi sendiri ya, pahami. Itu sama, di soal udah dituliskan sama. Sekarang kita kalikan dengan kecepatan di A ya. Itu tadi 3 nilainya. 3 meter per second tambah QB. Oke, sekarang ini kita kalikan dapat 48 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini 12 kalikan 3. Ini dapat 36 kalikan 10 pangkat min 4. Oke, tambah QB. Oke, saya hapus dulu yang di sini karena ini cukup ganggu ya. Saya hapus. Nah, sekarang gimana hasilnya? Berarti di sini kita 36 kali 10 pangkat min 4 kita tambahkan berapa biar hasilnya 48? Berapa? Ayo. Ya, benar. Jawabannya adalah 12 kali 10 pangkat min 4. Satunya apa sih? Meter kubik ya. Meter kubik
kita bagi sekon. Ini satuannya ya. Oke, demikian untuk jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini soal ketiga ya. Nah, soal ketiga ini ada pipa ya di sini susunannya. Ada pipa yang melengkung. Nah, kita diminta apa sih di sini? Kita lihat instruksinya. Ketiga pipa tersebut mempunyai perbandingan. Nah, ini 2:1 berbanding 5. Berarti yang di sini 2, di sini 1, di sini 5 ya, luas penampangnya A-nya. Nah, sekarang air pertama mengalir melalui pipa pertama. Nah, ini dia mengalir di sini ya. Dengan tekanan. Oh, nah sini tekanan satunya udah ada. Tekanan satunya 17.000 ini ya, Pascal. Ini kan 17 kilo Pascal, artinya kilo ini kan dikalikan 1000. 1000 kalikan 17.000. Nah, kelajuannya udah ada nih, 2 meter per sekon. Di sini 2 meter per sekon ya. Ini di yang pertama. Berarti dari keadaan ini ya, di ketinggian ini ya 1,5 meter. Nah, sekarang kita mau mencari tekanan air yang melewati pipa yang ketiga. Mana sih? Ini yang ketiga. Nah, anggapannya di sini ini adalah lantai lah gitu ya. Berarti yang pipa ketiga ini gimana terhadap lantai? Ada enggak ketinggiannya? Tak ada, karena dia nyentuh di lantai, ketinggiannya 0 gitu ya. Sementara yang di keadaan 1, ini keadaan 1 ya. Nah, ini yang ditunjukkan panah. Nah, ini keadaan 1, ini ketinggiannya 1,5 meter. Gimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya kita dapat gunakan persamaan Bernoulli ya. Nah, P1 kita tambah setengah, dan ini rho P kuadrat, ini 1 ya, tambah rho GH, ini 1 juga, sama dengan P2, kemudian tambah setengah rho P2. Sorry, ini kita kan mau cari 3, berarti kita bandingkan langsung dengan 3 ya. Ini 3, ini 3 juga, ini 3 juga ya. Kuadrat nih ya. Tambahkan rho GH 3. Nah, kita lihat dulu. Bapak tadi sudah sampaikan bahwa ketinggiannya di sini untuk yang ketiga itu kan diletakkan di tanah. Berarti ketinggiannya 0. Nah, ini efeknya 0, berarti habis nih ya. Gitu. Nah, sekarang kita masukin P1-nya tadi berapa? Ya, 17.000 ya. Ini 17.000. Kita tambah setengah kalikan rho ya di sini. Rho-nya ini untuk air itu adalah 1000. Kita kalikan kecepatannya berapa di sini tadi? Kecepatannya 2 meter per sekon ya. Oke, berarti ini saya tulis 2/2 berarti ya. Yang ini kan 2/2 ya. Kita tambah rho GH, berarti ini 1000. Kita kalikan G-nya itu 10. Kita kalikan H-nya berapa di sini? 15. Bukan 15. 1,5 ya. Nah, sama dengan P3 kita tambahkan dengan setengah. Nah, ini rho-nya ini 1000 kita kalikan P3. Nah, P3-nya ini berapa? Ada enggak di sini P3-nya? Kalau tidak ada gimana caranya? Kita dapat gunakan persamaan kontinuitas. Nah, gimana persamaan kontinuitas? Kita bandingkan aja, berarti di sini A1 kalikan P1 sama dengan A3 kita kalikan P3. Ini kan persamaan kontinuitas. Bapak mau cari yang ini P3, berarti gimana? Berarti A1 kalikan P1 bagi A3 begitu. Nah, masukin nilainya. A1 dari persamaan berapa? Ini ya 2. Intus 2. Kita kalikan dengan P1 tadi 2 ya. Ini 2. Nah, ini kecepatan 1 itu 2. Kemudian luas penampang 3 berapa di perbandingan? Ini 5 ya. Oke, berarti jawaban sini 4/5 gitu. Nah, 4/5 ini sama dengan berapa lagi? 0,8 gitu ya. Berarti di sini 4/5 kuadrat ya. Oke. Ini kecepatan yang 3-nya ini ya. Ini saya tuliskan setengah kalikan
1000 ini massa jenis dari air ya. Kita kalikan 4/5 kuadrat ya. Nah, kita hitung. Nah, ini akan saya hitung langsung cepat ya saya hitungnya. Silakan Anda koreksi lagi, tapi itu udah betul ya, ini sudah saya tuliskan. Berarti P3-nya ini sama dengan 33.680 Pascal. Nah, gitu ya. Silakan kalian proseskan sendiri di sini. Ya, hitung sendiri. Dapat P3-nya. Ini nilai P3-nya ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini soal yang terakhir ya, karena tadi saya bagi menjadi 4 bagiannya. Ini soal terakhir. Nah, soal terakhir di sini tentang gaya angkat pesawat terbang. Nah, tadi kita bermula dari rumus. Sekarang kita bermula dari data yang belum diketahui. Di sini sudah ada perbandingan kecepatan sayap di atas, ya, kecepatan pesawat di atas dengan yang di bawah. Nah, yang di bawah ini kecepatannya saya tulis P1, yang di atas apa? P2. Itu ya. Nah, P1 sudah ada nilainya. Nih, di bawah itu 300. Ini sudah ada 300. Ya, 300 meter per sekon. Nah, sedangkan perbandingannya itu 2/3. Berarti A1 berbanding A2. Oke. Ini gimana ini? Sorry, bukan A, tetapi kecepatannya. Oke, saya tulis di sini ya, di atas ya. Kecepatan pertama kita bandingkan dengan kecepatan kedua ya. Nah, ini perbandingannya gimana? Yang di bawah 2/3 ya. Ah, masukin nilainya. P1 kan udah ada 300. Kemudian P2 2/3. Nah, caranya gimana? Yang jauh kita kalikan. Kemudian kita bagi dengan 2 di sini. Kayak gitu. Nah, yang jauh itu apa? 300 dengan siapa? Dengan 3. Berarti kita bagi 2. Bagi 2 yang ini. Nah, berarti jawabnya berapa? 450 meter per sekon. Nah, sekarang kita akan mencari gaya angkat pesawat terbang. Nah, ini simbolnya F ya, gaya angkat pesawat terbang. Nilainya setara dengan setengah rho kalikan A kalikan P2 kuadrat kurang P1 kuadrat. Masukin nilainya. Setengah rho-nya berapa di sini? Nah, ini rho udaranya ya. 1,2 kita kalikan dengan ini kali ya. Kalikan dengan luasnya di sini berapa? Luasnya ini. Ya, nah ini yang saya lingkari ya. Ini 200. Kemudian P2-nya berapa tadi? P2-nya 450 kuadrat dikurang 300 kuadrat. Nah, nilainya berapa diproseskan, dioperasikan? Nilainya adalah 13.500.000 ya. Nah, ini nilainya ya. Satuannya Newton. Oke, demikian untuk pembahasan kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi di bagian kedua. Sekian dulu, saya akhiri. Pace bene.